بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة محتدى. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى ألا فلك السيادة سؤددا. صلى عليه مسلما مولاهما آل وصحب ما نجم بدا. هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد فيا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله فأوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن حيث قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para masyayikh, para kiai, para sepuh, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Fadilatul Ustaz Kiai Syihabuddin hafidahullah wa ra'ah wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Begitu pula para kiai, Syekh Kiai Nur Yasin dan Bapak Kiai Jumali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada seluruh para masyayikh, para asatidah yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, yang insyaallah kita doakan untuk para guru-guru kita, orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Begitu pula kita yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di masjid besar agung, Masjid At-Taqwa. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu bermunajat, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada seluruh keluarga besar Ar-Rifaiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan daripada guru kita, guru masyayikh kita, sesepuh kita Fadilatul Ustaz Kiai Syekh Ahmad Rifai rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah
ونور الله ضريحه ونفعنا الله به وبعلومه في دارين آمين. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan di Desa Wonorejo yang subhanallah tadi Bapak Kiai Syihabuddin menyampaikan, subhanallah, yang seharusnya kemarin pada tanggal 8 kok bisa jadi tanggal 9. Subhanallah, ini namanya sudfah mubarakah. Sudfah yaitu ketentuan tertib ilahi, tertibnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang selalu menjalankan yang namanya manajemen, yang namanya asbab dengan musabibul asbab, tetapi nufawid amruha ilallah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ibn Athaillah Sakandari di dalam kitabnya Al-Isqat at-Tadbir, At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir, Dadbir an la tudabbir. Silakan Anda merencanakan urusan Anda segala duniawiyah, ukhrawiyah, tetapi serahkan semuanya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengar tertib ilahi Subhanahu wa taala. Rencana tanggal 8 kemudian salah tanggal tanggal 9. Subhanallah. Wa idza ta'akhkhara kata al-Habib Ali al-Habsyi, wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama min dzalika ta'khiri kullul matma'i. Kalau sudah ada sesuatu keterlambatan yang ditentukan oleh kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala-galanya kebajikan kepada kita. Lihat, seharusnya saya ini kemarin dari Jakarta, saya sowan kepada Umi, kepada orang tua, karena saya asli Jakarta, bawa istri saya ke Jakarta. Hari yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hari ke-8, malam hari ke-8 seharusnya saya kembali ke Kota Pekalongan untuk menghadiri Hall Kiai Thohir yang sudah dilakukan bertahun-tahun oleh orang tua kami, sesepuh kami, kakek-kakek kami di Kota Pekalongan. Ternyata subhanallah, perjalanan semuanya on way. Dari Pekalongan, dari Semarang, dari Kali Kangkung, semua perjalanan 2 jalur untuk Jakarta. Kalau mau balik ke Kota Pekalongan, mau balik ke Kota Semarang, itu harus perjalanan kira-kira 20 jam. Mungkin saya tidak akan dapat ke tempat ini. Subhanallah, saya ketinggalan Kiai Thohir, tetapi subhanallah bisa menghadiri bersama Kiai Syihabuddin dan para jamaah di sini. Ini adalah suatu kenikmatan bagi Al-Faqir, bukan antum, tetapi sini adalah suatu kenikmatan bagi saya untuk mengambil keberkahan di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, dengan masyarakat yang tulus, dengan masyarakat yang ikhlas, masyarakat yang semuanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada Syekh Maulana Ahmad Rifai rahimahullah rahmatal abrar. Setelah saya melihat, menelusuri daripada biografi beliau Syekh Ahmad Rifai, ternyata beliau bukanlah seorang guru, bukan hanya seorang syekh, bukan hanya seorang mursyid. Beliau adalah seorang wali minal auliyaillah, seorang minas salihin, yang dimana beliau sejak umur 30 tahun beliau adalah seorang pelajar, beliau seorang santri, beliau seorang syekh, beliau seorang ustadz, pengarang, tetapi beliau masih ingin menimba ilmu sampai ke kota Mekah. Di kota Mekah pada tahun 1800-an, ini di zamannya siapa? Di zaman bertemu dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, bertemu sampai dikatakan di sini beliau bertemu dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini beliau adalah seorang yang telah menghasyiahkan daripada kitab Abi Syuja', kitab Taqrib. Ya, ini hasyiah Imam Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim Al-Bajuri punya guru namanya Syekh Utsman. Syekh Utsman ini juga gurunya daripada Syekh Ahmad Rifai. Ternyata kalau kita berbicara dengan ilmu sanad, beliau kembali dengan ulama-ulama kota Mekah. Ulama-ulama kota Mekah yang kapan? Bukan yang periode sekarang. Ulama-ulama zaman dahulu, yaitu para muhaddithin, para mufassirin, para masyayikh, para asatidah, mursyid turuqus sufiyah, mereka berkumpul di kota Mekah. Mereka menuntut ilmu, mereka belajar, mereka mengabdi. Ternyata subhanallah, Kiai Ahmad Rifai, beliau bagian daripada ulama-ulama yang tinggal di kota Mekah. Ternyata tobagat beliau, teman-teman sahabat-sahabat beliau, diantaranya Kiai Nawawi Al-Bantani. Kemudian sahabat-sahabat beliau ada Kiai Khalil Bangkalan. Mungkin beliau, murid beliau juga Syekh Mahfud Termas. Bisa jadi Syekh Mahfud Termas, bisa jadi gurunya beliau bersama beliau Sayyid Bakri Syata' yang telah menyusun Hasyiah I'anatul Talibin. Ini kalau kita melihat daripada ilmu sanad, ilmu pendidikan beliau ini dengan tobakat-tobakatnya, dengan guru-gurunya, kita melihat di zaman itu beliaulah. Beliau juga mungkin bisa bertemu dengan kakeknya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Mungkin Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di bawahnya Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki, kakek daripada guru kami Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas. Ini Sayyid Abbas Al-Maliki.
Mungkin bisa jadi bertemu dengan Sayyid Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang beliau juga pernah belajar di kota Mekah dulu 12 tahun. Jadi tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada orang syekh, tidak ada mursyid thariqah kecuali sanad ilmunya mereka bersambung ke kota Mekah. Bersambung dengan ke kota Mekah, bersambung dengan Syed Ahmad Zaini Dahlan khususnya. Siapa Syed Ahmad Zaini Dahlan? Syed Ahmad Zaini Dahlan adalah beliau seorang ulama, seorang syekh, seorang muhaddits, seorang musnid yang semua sanad ilmunya bersambung kepada Syed Ahmad Zaini Dahlan. Yang saya yakin beliau Syekh Ahmad Rifai bertemu dengan beliau, dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang di beliau di mana pengarang kitab. Kalau di sini tidak ada seorang santri, tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang ustadz, tidak ada seorang ulama kecuali menghatami kitab beliau. Ingat Syed Ahmad Zaini Dahlan pengarang apa? Kitab Syarah Jurmiyah yang dikenal dengan Mukhtasar Jiddan. Ayah, kitab Mukhtasar Jiddan dibaca di seluruh kiai-kiai, pondok-pondok pesantren. Tidak ada santri, tidak ada ulama kecuali menghatami kitab tersebut. Syarah Jurmiyah yang terkenal di seluruh penjuru dunia dan di Indonesia mengkaji setiap pondok pesantren. Bahkan mereka berlomba-lomba menghafal kitab Jurmiyah dan syarahnya Mukhtasar Jiddan ini disusun oleh Syed Ahmad Zaini Dahlan. Beliau juga mempunyai kitab Sirah Zainiyah, Sirah Nabawiyah, punya kitab juga Futuhat Al-Islamiyah. Ini kitab Futuhat Al-Islamiyah sering dikaji oleh Habib Rizik. Ini saya sering sampaikan kepada beliau, ya Habib, ini kitab jamil jiddan, bagaimana futuhat-futuhat para ulama-ulama mulai dari Khulafa ar-Rasyidin sampai di zaman Syed Ahmad Zaini Dahlan, diterangkan sejarah-sejarahnya mereka semua pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para masyayikh, para ustadz diterangkan. Kemudian para khulafa diterangkan di situ semua. Kemudian ada khulasatul kalam fi ulama baladil haram. Subhanallah, alhamdulillah Ki Ahmad Rifai, beliau adalah seorang ulama, seorang syekh yang kita lihat guru-gurunya, murid-muridnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mulia sudah terkenal di Indonesia. Alhamdulillah yang bersanad ilmu kita sampai ke Ahmad Rifai, sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah selalu menyampaikan, "Inna hadzal ilma din. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum." Ilmu itu adalah agama. Kepada siapa kalian menuntut ilmu? Kepada siapa kalian berguru? Jadi kita harus memilih seorang guru, seorang syekh. Apalagi tadi dikatakan kita hidup di zaman akhir zaman. Ya, di zaman now, zaman yang sudah modern, kita harus memilih seorang guru, seorang kiai, seorang syekh. Yang alhamdulillah kita bersyukur tinggal di kota ini, di tempat ini yang dikatakan Ustaz Syahabuddin tadi mengatakan, Habib, alhamdulillah di sini kami setiap acara, setiap ada pengajian, setiap ada momen-momen tertentu tidak pernah yang ada namanya malahi. Tidak ada permainan, tidak ada yang namanya main-mainan. Subhanallah, di sini semua kegiatannya agama. Makanya kita melihat tadi dari awal ada maulidnya, mahalil qiyamnya tadi, masya Allah berapa qasidah yang dibawakan. Kemudian tadi sebelum saya minta maaf, tadi sebelum saya memulai, saya subhanallah kebelet untuk ke kamar mandi, ke toilet. Ternyata subhanallah ada hikmah yang paling terbesar. Beliau membacakan qasidah Sa'duna fid dunya. Ini saya ingin menceritakan sedikit. 2 menit, 3 menit qasidah Sa'duna fid dunya ini ada apa? Kok Sa'duna fid dunya ini terkenal di Indonesia? Banyak yang membawakan. Ini sebab dari Mbah Maimun Kiai Zubair. Mbah Maimun Zubair guru kami, orang tua kami, yang dimana kami memiliki kehubungan dekat dengan beliau. Anak-anak putranya beliau adalah murid Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau muridnya anaknya juga Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, dan beliau juga muridnya Sayyid Ahmad Al-Maliki. Jadi 3 generasi beliau mendapatkan 3 orang ini. Dari Sayyid Alawi kakeknya, Sayyid Abba, Sayyid Muhammad, dan Sayyid Ahmad. Subhanallah, anak-anak beliau adalah sahabat kami, teman-teman kami. Jadi qasidah ini, Sa'duna fid dunya, ini disusun oleh Al-Habib Ahmad Al-Mahdar. Al-Habib Ahmad Al-Mahdar. Beliau ini adalah guru daripada Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas yang dimakamkan di Sapura. Beliau ini memiliki qasidah li asyratun utfi bihim naral jahimil hatimah. Kemudian natawasal bil humamah wal batul lil mustataba. Ini qasidah yang dikarang oleh beliau juga. Di antaranya Sa'duna fid dunya. Cuman intonasinya kalau orang ahli Mekah, para habaib dibaca dengan sa'dana, dengan intonasi ahli Mekah. Sa'dana fid dunya fauzana bil akhirah bi Khadijatil Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Ini qasidah ini disusun oleh Habib Ahmad Al-Mahdar. Sangat terkenal sekali di zamannya.
Sampai-sampai Habib Ahmad Al-Muhdar ini qasidah tawasul dengan Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra, zaujatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin yang dikubur di Ma'lah. Beliau ini cinta sekali dengan Hubabah Khadijatul Kubra. Ada sedikit karomat cerita yang saya ingin ceritakan sedikit dari mukadimah ini. Ini salah sendiri ini mengundang saya ini. Ini pengajian saya biasanya 3 jam, Pak. Mboten napa-napa nggih? Al-Habib Ahmad Al-Muhdar, beliau adalah seorang murid, seorang santri, seorang alim, seorang ulama yang tinggal di Masjidil Haram. Belajar di Masjidil Haram. Di antara anak-anaknya beliau banyak di Indonesia. Di antaranya ada anaknya beliau ulama terbesar yang dimakamkan di Ampel, Al-Habib Muhammad Al-Muhdar. Itu putranya. Habib Muhammad Al-Muhdar ini mertuanya Al-Habib Ali. Al-Habib Ali, makanya saya duduk di bawah lebih enak, lebih bersahabat ini. Kalau duduk di atas kayaknya gimana? Lebih memasyarakat bersama para kiai, para ulama, para masyayikh. Jadi ini bukannya pengajian, ini mudzakarah bersama, Pak. Ya, wa ma ana ila talabatul ilm. Saya mazil tu taliban. Ini saya masih seorang santri, masih belajar. Maka kalau ada Kiai Syihabuddin datang ke Kota Pekalongan, saya duduk. Kiai Syihabuddin bagaimana dakwanya jenengan? Bersama para kiai-kiai di Kota Pekalongan, kita duduk bersama mereka bagaimana dakwahnya mereka, karena dakwah butuh strategi, butuh keadaan, kondisi, tempat, dan bagaimana kita mempelajari tempat tersebut. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar tinggal di Kota Mekah. Pernah pada suatu saat ada seorang khatib di Masjidil Haram. Naik seorang khatib di Masjidil Haram, ternyata ketika khutbah, ketika jadi khatib diturunin oleh beliau. Dituruni oleh beliau. Ini lagi ceramah dituruni oleh beliau, ternyata karena menuruni seorang khatib di Masjidil Haram Mekah. Ini kira-kira di zaman Kiai Ahmad ini, tahun 1800-an ini. Ya, zaman Kiai Ahmad Rifai sebelumnya atau setelahnya. Kemudian dituruni, ada apa dituruni? Ternyata polisi-polisi semuanya mengejar beliau, mau nangkap beliau. Sampai akhirnya beliau lari ke pemakaman Ma'lah. Ke kuburan Ma'lah, lari ke kuburan Ma'lah, ke pemakaman. Dulu pemakaman Ma'lah itu ada gubah-gubahnya, ada pintunya. Terkunci. Dulu kuburan Sayyidah Khadijatul Kubra itu pakai gubah. Seperti gubah-gubah para wali-wali Songo di sini. Itu ada kuncinya, kemudian beliau baca qasidah. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wah mujabah. Ketika membaca qasidah ini, kemudian beliau melantunkan qasidah, kemudian pintu yang terkunci terbuka. Masuk ke dalam, kemudian setelah dicari sama polisi, subhanallah, beliau jasadnya hilang, enggak kelihatan. Habib Ahmad Al-Muhdar. Dan beliau juga menyusun qasidah ini, sa'dana fid dunya fauzana bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Ini qasidah memuji Sayyidah Fatimah dan ummuna Sayyidah Khadijatul Kubra. Sampai beliau menjadi orang soleh saking sering tawasul kepada Sayyidah Khadijatul Kubra sehingga diselamatkan oleh ummul mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Ternyata subhanallah, setelah beberapa hari dilihat siapa khatib sebelumnya. Siapa khatib ini sebenarnya? Ternyata setelah diperiksa enggak taunya beliau adalah seorang Yahudi yang melamar jadi orang Islam. Menyamar jadi orang Islam. Lihat. Makanya kalau para aulia-aulia Allah, para salihin, para masyayikh terdahulu diholi, diikuti, karena mereka bukan hanya punya ilmu, mereka punya bukan hanya ilmu riwayah, tetapi beliau punya ilmu wirathah, ilmu wilayah yang didapatkan dari guru-gurunya, dari syekh-syekhnya, dari ustadz-ustadznya, sampai kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki pandangan indera yang berbeda dengan kita. Umpamanya kalau kita pandangannya cuma 1 kilo, mereka sudah punya pandangan 4.000 kilo. Mereka sudah punya pandangan harian. Mereka sudah punya pandangan ke depan yang sangat banyak sekali. Mereka punya firasat yang sangat kuat. Makanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati firasatnya orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Orang yang bertakwa, yang dekat kepada Allah, yang tidak pernah bermaksiat. Makanya kita di sini mengholi seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz seperti Kiai Hasan Marwi. Beliau datang dari Jawa Timur, datang ke tempat ini, yang tempat ini sekarang kita bisa melihat sudah ada internet mungkin, sudah ada lampu. Coba lihat.
Bagaimana tadi Kiai Syihab mengatakan, saya pernah bertemu dengan orang yang bertemu dengan Kiai Hasan Marwi. Kiai Hasan Marwi umurnya berapa? Yang ditemu Kiai Syihab itu sudah sepuh. Ternyata Kiai Hasan Marwi masuk ke sini umur berapa? Bagaimana perjuangannya beliau? Lihat babat Allah seperti ini sehingga menjadi perkampungan yang islami. Tetapi alhamdulillah antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tempat ini surga, Pak. Amin. Surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Lihat pemandangan yang indah, tempat yang bagus, mengalir sungai, tajri min tahtihal anhar katanya kalau surga. Ini gambaran surga. Kemudian masyarakat yang selalu bersama, ini adalah aplikasinya siapa? Aplikasi-aplikasinya para ulama yang seperti ini, yang dijalankan oleh para masyayikh kita. Nah, Al-Habib Ahmad Al-Muhdar ini adalah seorang ulama. Nah, makanya saya punya guru Syed Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau sebelum wafatnya selama 3 bulan mengajak murid-muridnya, kami setiap malam membaca Yasin ziarah Sayyidah Khadijatul Kubra dengan membaca Sa'dana fid dunya fauzuna fil ukhra. Subhanallah. Setelah wafat beliau pada bulan Ramadan pada tanggal 15 dan dimakamkan di samping Sayyidah Khadijatul Kubra. Untuk apa? Tidak lain ingin berdekatan dengan Ummul Mukminin, berdekatan dengan istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mengikuti program beliau siapa? Ulama juga, kiai juga, Mbah Maimun. Kita lihat Mbah Maimun muridnya bagaimana, santri-santrinya bagaimana. Semua murid-muridnya punya pesantren, anak-anaknya semuanya ulama. Ternyata beliau ingin mengikuti program gurunya. Cara gurunya, beliau selalu membaca Sa'dana fid dunya, cuman intonasinya di rumah Sa'duna fid dunya. Nah, tadi yang diintonasikan oleh Kiai Syihabuddin. Ternyata subhanallah, dengan berkah qasidah Sa'duna fid dunya, ternyata beliau meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di Ma'lah dekat Sayyidah Khadijatul Kubra. Siapa yang tidak menginginkan meninggal di kota Mekah setelah melaksanakan ibadah haji kemudian dimakamkan bersama Sayyidah Khadijatul Kubra. Semoga kita bisa dikumpulkan bersama mereka semua. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah aplikasinya guru-guru kita, orang-orang tua kita. Kemudian di awal-awal Syawal ini, setelah berpuasa sitan min Syawal dengan halal bihalal, kemudian kita berkumpul bersama, saling bersilaturahim, kemudian ziarah kubur, ya, ziarah kepada para ulama, para masyayikh, dan untuk menyatukan di antara kita kebersamaan kita, yaitu dengan mengadakan haul, dengan mengadakan zikir, yaitu orang-orang yang mulia, orang-orang yang barakah, mengenang siapa mereka. Mereka adalah para aulia-aulia Allah, orang-orang yang soleh, yang kita ikuti perjalanannya mereka, yang bisa kita kenalkan kepada anak-anak kita. Makanya ini adalah aplikasinya siapa? Apakah aplikasinya para ulama? Oh bukan, aplikasinya sebelumnya. Dan aplikasinya mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Mereka duduk, mereka berzikir, mereka memuji, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka lakukan ini? Ternyata ini semuanya dari pada yang telah dikatakan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Subhanallah. Ternyata kita ini mengikuti apa yang telah dilakukan sahabat Nabi Muhammad, yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, jangan keluar jalur dari para ulama. Aplikasinya ulama, aplikasi yang paling terbaik. Aplikasinya ulama, aplikasinya yang bersanad ilmunya mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti aplikasi-aplikasi modern. Aplikasi-aplikasi yang sekarang ini terjadi, aplikasi impor yang terbaru-terbaru. Pak, Maulid bid'ah. Ini terjadi kadang sekarang. Pak, kholan nggak boleh bid'ah, selapanan nggak boleh. Ini dari mana dalilnya mereka tidak mengatakan tidak boleh? Ternyata sanad ilmunya putus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya sanad ilmu bersambung dengan Kiai Ahmad. Kiai Ahmad Rifai dengan guru-gurunya sudah jelas. Kalau mau saya sambung sanad sampai ke Nabi Muhammad bisa. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat keberkahan. Ini aplikasinya, nggak sepekarang juga.
Sekarang banyak aplikasi-aplikasi baru. Ada aplikasi YouTube. Sekarang sudah bangga yang namanya dengan aplikasi modern. Pak, jenengan kenapa nggak mau ngaji? Alhamdulillah sudah ada YouTube, Pak. Guru saya, ustadz saya di YouTube. Ada ustadznya, Ustadz Google katanya. Mbah Google, Syekh Google. Akhirnya nanti Al-Fatihah ila ruhi Syekh Google. Ini salah ini. Nah, jadi alhamdulillah mereka ini orang-orang yang mulia. Ternyata aplikasi seperti ini aplikasinya Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah mengatakan tidaklah berkumpul suatu kaum di rumahnya Allah, di masjid mereka membaca Al-Quran. Saya yakin di sini membaca Al-Quran, menghatami Al-Quran, kemudian memuji Allah, berzikir, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna fima bainahum. Kemudian saling mengisi, saling mengaji, mengundang para habaib, mengundang para kiai untuk ceramah, mengundang orang-orang alim. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad kecuali akan turun keberkahan, akan turun ketenangan, akan turun kebajikan, para ulama bersama kita, para malaikat bersama kita. Kemudian Allah akan ridha kepada kita dan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada hadis yang lain disampaikan oleh Nabi Muhammad, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian duduk di kebun surga, maka duduklah, ambillah dan petiklah. Para sahabat tanya, wa ma hiya riyadul jannah? Apa sih kebun surga itu ya Allah? Apa itu kebun surga itu ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, hilakul dzikir, yaitu majelis zikir, wa majalisul ilm, dan majelis ta'lim seperti ini. Alhamdulillah kita dari awal sudah mengikuti majelis zikir, majelis ta'lim dengan khatmal Quran, dengan membaca zikir, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persyahadatan, dengan kesaksian para malaikat. Para malaikat bertemu dengan Allah. Ya Allah, ini ada hamba-hambamu yang memujimu, yang berdoa, meminta, memohon kepadamu ya Allah. Bagaimana dengan mereka? Apa kata Allah? Fa innahum maghfurun lahum. Sesungguhnya mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman para malaikat ini konsekuen, ya Allah, entar dulu jangan diampuni. Ini orang-orang di sini nih, para masyarakat Wonorejo sifatnya beda-beda. Ada yang hadir nggak enak sama kiainya, betul? Ada yang mau hadir karena nggak enak, ada yang hadir karena silaturahim, ada yang hadir karena pengen lihat Sayyid Abbas. Ayah, yang mana ini Habib Abbas ini? Nggak taunya, oh orangnya begini-begini aja. Pengen tahu, ini ikhlas gak kalau begini? Tadi dibuka bab ikhlas ini. Pak, terserah yang mau ikhlas, yang tidak ikhlas. Ternyata apa katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka kaum semuanya mereka akan mendapatkan keberkahan berkat orang-orang yang duduk bersamanya. Di sini ada orang ulama, ada kiai, ada ustadz, ada orang-orang yang ikhlas. Apalagi lebih dari 40 orang. Kalau sudah lebih dari 40 orang, ada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, maka mereka semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan suatu majelis daripada aplikasinya para ulama. Kita duduk seperti ini, ternyata semuanya mendapatkan ampunan, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih-lebih lagi janji daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kalau di sini tadi baca Maulid Daiba, Al-Habib Ali Al-Habsyi ini juga, beliau ini mungkin lahir di zamannya kiai. Cuman beliau dari kota Hadramut. Beliau yang menyusun kitab Simtud Durar. Simtud Durar yang dikatakan kalau orang-orang bilang duroran. Kalau Sayyid Ahmad, kalau Sayyid Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, berzanjian atau berzanjian katanya. Ya, kalau Maulid Abdurrahman Daiba dibaan, ya. Nah, ini Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengkutip, menjanjikan untuk setiap orang-orang yang hadir di suatu majelis yang membaca sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, yang sebagaimana tadi dibacakan kita baca Maulid. Katanya orang sini marhabanan, ya, maulidan, berzanjian, dibaan. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi? Wa min nashril tibihi ta'atarat turuq wal manazil wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Ketika disebutkan nama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ta'attaratit turuq wal manazil, maka jalan-jalan dan rumah-rumah itu berkah karena menyebutkan nama Nabi Muhammad. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dan setiap majlis, acara-acara seperti ini semuanya akan berkah karena kita telah meminta memohon kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak lain datang kemari untuk apa? Kita ingin berdoa, minta sama Allah keinginan kita yang baru kita niatkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tawasul kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Dengan maulid kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama Nabi Muhammad. Ternyata ini adalah bagian-bagian aplikasinya para ulama. Ternyata ketika kita pulang, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Umar? Lihat Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar pernah kejadiannya sama dengan Kiai Hasan Marwi ini. Ini kelakuan Hasan Marwi dari mana kalau nggak mengikuti para sahabat Nabi Muhammad? Dengan seorang khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah pada suatu saat kota Madinah paceklik, nggak turun hujan. Akhirnya minta dungo sama Allah, minta doa istisqa biar turun hujan. Caranya gimana? Akhirnya beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Setelah melalui Nabi Muhammad, panggil keluarganya Nabi Muhammad. Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad. Sampai beliau setelah berdoa meminta kepada Allah, setelah salat istisqa, menghadirkan pamannya Nabi Muhammad dengan berdoa, Allahumma inna natawassalu bi ammi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku ini berdoa meminta kepadamu ya Allah, bertawasul melalui pamannya Nabi Muhammad. Ada apa dengan pamannya Nabi Muhammad minta kepada Sayyidina Abbas? Bukan, karena bersambungnya kepada Nabi Muhammad. Makanya di sini kita berdoa meminta kepada Allah, meminta bersambungnya kepada para ulama yang sanad ilmunya kepada Nabi Muhammad, yang insya Allah doanya akan diterima. Lihat Kiai Hasan Marwi menghadirkan hewan-hewan, binatang-binatang, para ulama. Saya yakin ada seorang Habib yang dipanggil kepada beliau, keturunannya Nabi Muhammad. Dia bertawasul dengan keluarga Nabi Muhammad sehingga turun hujan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita di sini bukan hanya istisqa, kita lebih dari istisqa di sini insya Allah. Kita sudah membaca Al-Quran, sudah berzikir, kemudian baca sirahnya Nabi Muhammad, sudah berselawat, kemudian haul Kiai Ahmad Rifai, kita berdoa melalui Kiai Ahmad Rifai, kemudian kita juga dengan Kiai Hasan Marwi, dengan para ulama, dengan para habaib. Insya Allah bukan istisqa, insya Allah banjir rizki insya Allah. Amin. Kita pulang dari sini kecuali Allah mendapatkan rizki kita, keberkahan kita, kebajikan kita. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir. Baru setengah 12. Ini masih setengah jam lagi atau 2 jam lagi nih, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia, seorang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, seorang nabi, seorang rasul, yang dimana Nabi Muhammad ini adalah memiliki peranan yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ayat suci Al-Quran turun, maka Nabi Muhammad menjadi peranan yang paling terpenting. Baik kejadian, tergantung kejadian pada Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, atau sahabat Nabi Muhammad. Maka ayat suci turun, Al-Quran turun, dan di situ karena Al-Quran turun secara global. Al-Quran turun secara global. Al-Quran ini Pak turun gak mengajarkan semuanya. Contoh di Al-Quran menerangkan aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kemudian kok jenengan salat pakai apa? Allahu Akbar. Sampai-sampai para ulama shalah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Di Al-Quran ada Pak? Gak ada. Di hadis ada Pak? Tanya para kiai, jenengan ngapain ngikutin ini? Ngapain ngikutin ini? Salat pakai Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, buang di kali, usir. Kita lihat bagaimana peranan Nabi Muhammad. Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah.
Ternyata di sini ada peranan Nabi Muhammad yang mensyarahkan, yang memperincikan Nabi Muhammad. Makanya bagaimana caranya sholat? Para sahabat lihat Nabi Muhammad. Rasulullah merasakan Allahu Akbar. Kemudian membaca doa istiftah, membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian takbir Allahu Akbar, ruku, kemudian kemudian i'tidal, membaca doa. Ini dari mana? Kata Nabi Muhammad, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Jadi kita salat, ruku, sujud ini dari mana? Aplikasinya Nabi Muhammad. Caranya Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Makanya Imam Syafi'i langsung di sini ada Al-Qur'an, di sini ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada ijma' para sahabat Nabi Muhammad, dan ada qiyas, dan kemudian menjadilah ilmu yang namanya usulul fiqh. Ini perintah Allah ya dulu alal wujub. Nah, setelah jadi wajib, kemudian dikemas oleh Imam Syafi'i sehingga menjadi ahkam. Seperti contohnya furudul wudu. Di Al-Quran furudul wudu ada apa? Waqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4. Furudul wudu arba'atun, cuma 4. Tapi kok Ustadz ngapalin furudul wudu sittatun? Ini dari mana duanya? Duanya istihad para ulama, yaitu diawali dengan an-niyah. Ternyata niat diambil daripada hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Ternyata dari niat tersebut menghasilkan daripada 70 hukum daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan tertib istihadnya para ulama. Nah, ini dari mana? Dari Nabi Muhammad. Makanya kalau ada ulama datang ke sini, "Pak, jenengan enggak usah sholat ya, Pak. Di Al-Qur'an enggak diajarin sholat. Di Al-Quran cuma ingat inna sholata lidzikri. Sholat cukup dengan ingat. Kalau sudah datang waktu zuhur, ingat sama Allah, sudah jenengan sholat." Waduh, ini musibah ini. Ini musibah. Kalau ada yang begini, ada ustadz yang mengatakan begini, gantung, Pak. Saya yang tanggung jawab. Kiai Syahabuddin yang tanggung jawab, ahli syariah. Kiai-kiai yang tanggung jawab, jangan takut, Pak. Ternyata ini caranya Nabi Muhammad. Nah, makanya di sini wudu yang melakukan Nabi Muhammad. Makanya di situ ada furudul wudu, ada sunnah-sunnahnya wudu, ada muftilatul wudu yang membatalkan wudu. Ya, nah ini ternyata semuanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, ada seorang ulama, seorang mufassir. Memang kita selalu membaca tafsir kutul mutagaddimin, ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Tabari di dalam kitabnya At-Tafsir bil Ma'thur. Kemudian ada Imam Al-Baghawi, kemudian ada para ulama tafsir Al-Imam Suyuti Durrul Manthur, kemudian ada Ibn Katsir, kemudian ada kitab ulama ber-ra'yi seperti kitab Mafatihul Ghaib Ar-Razi. Nah, ada ulama-ulama mutaakhirin. Contohnya ulama-ulama mutaakhirin dengan kemasan yang begitu indah, yang begitu baik, seperti Imam Suyuti, Imam Mahali, yang dikenal dengan tafsir Jalalain. Ya, tafsir Jalalain yang disusun oleh 2 orang, Al-Imam Al-Mahalli dan Imam Suyuti. Makanya Imam Mahali dan Imam Suyuti dibaca tafsirnya semuanya. Karena 2 Jalal ini, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Suyuti, sehingga dijuluki dengan 2 Jalal, Jalalain. Kenapa Indonesia kok baca kitab tafsir Jalalain? Iya, karena Syafi'i, Beb. Karena Syafi'i. Ternyata memang kitab yang barokah. Ini khulasa dari beberapa banyak tafsir. Ini kita baca tafsir Jalalain dengan hasyiahnya, Hasyiatul Jamal, kemudian hasyiah-hasyiah lain. Dan ada seorang ulama Syafi'i, ulama mutaakhirin, ulama muasirin, yaitu Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari Azhar, seorang Syekhul Azhar, seorang ulama besar, yang beliau ini punya tafsir Al-Munir, tafsir Munir. Ini ketika saya menelaah di dalam muqaddimahnya beliau ini menyampaikan, indah sekali, jamil sekali dirasah doktorahnya beliau, tesis doktornya beliau dengan tafsir Al-Munir ini. Beliau mengatakan Al-Quran ada 6.666 ayat, kesepakatan para ulama. 114 surat, 30 juz. 6.666 ayat ini itu terbagi-bagi oleh beliau, dibagi-bagi di dalam Al-Quran menjadi beberapa bagian. Yang pertama, di Al-Quran ada perintah-perintah Allah.
Di Al-Quran ada perintah-perintah Allah. Contohnya aqimus shalah tadi, perintah Allah. Wa atuz zakah, perintah Allah. Atiullah wa atiur rasul, itu perintah-perintah Allah. Kemudian baik perintah Allah dengan fi'lul amr atau dengan fi'lul madhi majhul. Seperti kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, atau sifatnya khabar walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian faksidu wujuhakum amr. Nah, ini kata-kata amr dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang menunjukkan fi'lul amr ini ya dulu alal wujub, menunjukkan kewajiban, atau bisa menunjukkan sunnah, ya. Ini ada 1000 ayat. Ada 1000 ayat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ juga ada larangan-larangan Allah. Namanya an-nahyu. Ini kita berbicara dengan umum, Pak, ya. Ya, di sini banyak kiai, minta maaf Pak Kiai. An-nahyu. Nahi, larangan-larangan Allah. Banyak larangan-larangan Allah. Contohnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekatkan yang namanya perzinahan. Dekat aja enggak boleh. Dekat aja enggak boleh, apalagi berbuat. Ini larangan-larangan Allah. Kemudian larangan-larangan Allah banyak. Kemudian seperti hurrima alaikumul maisir wal ansab. Ini hurrima alaikumul maitata. Ini perintah tentang haramnya bangkai, perjudian, kemudian masalah riba. Ini banyak perintah larangan-larangan Allah. Ini larangan-larangan Allah di Al-Qur'an ada 1000 ayat. Sudah berapa? 2000 ayat. Kalau di situ ada perintah-perintah Allah, pasti di situ ada janji-janji Allah, namanya al-wa'du. Al-wa'd. Janji-janji Allah banyak. Seperti orang yang melaksanakan sholat, Allah akan memberikan kebajikan-kebajikan. Orang-orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan jalan keluar dan rizkinya turah-turah. Ini kan janji-janji Allah. Banyak. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya. Kemudian dibedakan mana orang yang bertakwa bukan orang yang humul faizun, orang-orang yang berhasil di sisi Allah. Ini janji-janji Allah banyak. Kemudian di surga tajri min tahtil anhar, janjinya Allah surga. Ini ada 1000 ayat. Makanya kita, Mbah Maimun bilang, "Beb, saya ini punya kitab namanya Yasin Fadilah." Ternyata Yasin Fadilah ini diambil sumbernya dari mana? Kalau di situ ada ayat-ayat yang sifatnya doa, kita berdoa. Kalau di situ ada ayat-ayat yang sifatnya ancaman dari Allah, yang sifatnya neraka, ancaman, kita bagaimana? Nasta'idz billah, berlindung kepada Allah. Nah, itu dia himpunan namanya Yasin Fadilah seperti itu. Makanya Masya Allah turun hujan ini, barakah insyaallah, amin. Nah, al-wa'du 1000 ayat. Nah, kemudian kalau di situ ada larangan-larangan Allah, di situ juga ada namanya al-wa'id. Al-wa'id, ancaman-ancaman Allah. Ada 1000 ayat. Berarti berapa? 4.000. Setelah itu di Al-Quran juga ada 1000 ayat yang bersangkutan dengan qasas wal akhbar. Cerita-cerita dan kabar orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa sih? Para nabi, para aulia, orang-orang soleh. Ada Nabi Allah Adam, ada Nabi Allah Nuh, ya, ada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi Allah Ya'qub, Nabi Allah Ismail, kemudian Nabi Allah Yusuf, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Zakaria. Diceritakan Luqmanul Hakim, orang soleh. Kemudian Ashabul Kahfi. Nah, ini inti. Di Al-Quran juga ada hal. Cuman kalau hal ini kan tahunan. Di Al-Quran juga ada manakib. Ini manakibnya mereka para anbiya. Kita juga baca manakib, betul gak? Ada yang manakib Syekh Abdul Qadir Jalani, baca manakib Syekh Ahmad Rifai. Ini ngambil dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan orang-orang terdahulu. Ini juga bagian daripada mana? Manakib, biografi. Di Al-Quran ada biografi.
dan cerita-cerita orang-orang yang soleh. Begitu juga ada orang-orang yang toleh seperti Bani Israel. Hati-hati dengan perbuatan mereka Bani Israel. Ini ada berapa? Ada 1000 ayat. Sudah 5000. Dan ada 1000 ayat lagi Al-Amthal tentang Nabi Muhammad. Di Al-Quran tentang Nabi Muhammad Pak ada banyak sekali. Kalau mau kita perincikan banyak. Contohnya ada ayat kalau kita lagi maulid. Apa ayat yang sering dibacakan ketika maulid? Hah? La, yang uswatun hasanah. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak. Ayat untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Ini khitab pada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhina anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muzammil. Nah, untuk Nabi Muhammad. Ya ayyuhal muddaththir. Untuk Nabi Muhammad. Contoh lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. La, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaqudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Ini ayat untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad. Sampai ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi innal ladzina yaqudduna aswatahum 'inda rasulillah. Ayat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Kalau jenengan pergi haji, jenengan pergi umrah, ziarah ke kanjeng Nabi Muhammad ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhar rasul, assalamu alaikum ayyuhan nabi, assalamu alaikum ya man arsala rahmatan lil alamin, di hadapan kanjeng Nabi Muhammad. Ziarah di hadapan Nabi Muhammad. Jenengan lihat ke atas, ada tulisan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau enggak bertanya-tanya sama Mbah Google. Biar cepat. Tapi kalau nggak percaya pergi haji Pak, insya Allah. Kalau nggak percaya pergi umroh. Ayah insya Allah ketemu sama Nabi Muhammad. Nah di sana ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini ayat yang meletakkan siapa? Imam Malik. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ceritakan tentang Nabi Muhammad ini. Nah, kemudian ada ayat lagi yang lain. Contohnya subhanalladzi asra bi 'abdihi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini cerita siapa? Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Jadi di Al-Qur'an banyak tentang Nabi Muhammad, ada 1000 ayat. Sudah berapa? 6000 ayat. Kemudian 500 ayat ahkamul Qur'an. Hukum-hukum di dalam Al-Qur'an. Ada hukum salat, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, muamalah, pernikahan, apalagi tentang riba, kemudian tentang munakahat tadi pernikahan, kemudian tentang tolak, kemudian banyak tentang jinayat. Ini cuman ada 500 ayat. Makanya Pak, Al-Quran ini indah sekali Pak. Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah untuk umat Nabi Muhammad. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Allah langsung menurunkan kitab suci secara langsung. Menurunkan kitab suci secara langsung. Tapi lihat Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan munazzalan, mufarraqan. Ya ini turunnya sedikit demi sedikit. Tergantung dengan kejadian dan keadaan. Kondisi baik terjadi terhadap Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad atau sahabat Nabi Muhammad. Ayat perang diturunkan sesuai kapan? Setelah Rasulullah hijrah. Enggak di kota Mekah. Jadi ayat ini diturunkan Allah mufarraqan secara sedikit demi sedikit sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terhadap pada Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran ahkamul Quran 500 ayat. Dulu Pak, orang-orang terdahulu
itu mereka sangat kesulitan sekali dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi mereka. Contoh, orang-orang terdahulu kalau terkena najis, itu kalau terkena najis maka bajunya itu harus bajunya harus dipotong, harus digunting. Di dalam riwayat kalau kena kulit dikelet. Ini sulit sekali. Tetapi kalau umat Nabi Muhammad cukup dengan dibasuh. Ini keringanan berkat Nabi Muhammad. Kemudian seorang wanita kalau meranjak dewasa, dia baru berhalangan, kalau dikatakan haid katanya, ini tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh duduk di rumah, tidak boleh berinteraksi di rumah, tidak boleh makan di rumah, harus diasingkan. Contohnya kalau di Wonorojo diasingkan kemana? Wow, jauh, ke Sukorojo umpamanya. Kasihan Pak, keluarga jenengan, kasihan bapak-bapak, ibunya diasingkan, istrinya diasingkan. Tetapi lihat Al-Quran, mereka boleh duduk bersama, tinggal bersama, bahkan makan bersama, berinteraksi bersama. Bahkan kata Rasulullah, isna'u kullu syai'in illa nikah. Kerjakan apa yang Anda inginkan kecuali berhubungan suami istri yang tidak diperbolehkan apabila sedang berhalangan. Cuman Asy-Syafi'i Masya Allah tabarakallah, saddan lidhara'i, hanya boleh mubasyarah baina surah wa rukbatain. Ini dipahami sama kiai nanti. Tapi ini keringanan untuk umat Nabi Muhammad, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Ini makanya para ulama ada tafsir ahkamul Quran. Contohnya guru kami, Syekh Muhammad Ali Sobuni punya kitab Ayatul Ahkam atau Rawail Bayan, ada 500 ayat, sama beliau ditafsirkan dengan 2 jilid. Ini dikaji di semua pondok pesantren, banyak di fakultas-fakultas. Sudah berapa Pak? 500 ayat. Nah kemudian ada 100 ayat yang sifatnya doa. Nih Al-Quran mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa. Doa di Al-Quran banyak, ada 100 ayat. Contoh, tadi kita di akhir nih, sebelum saya ceramah, sebelum baca maulid, tadi ada baca apa? Al-Quran, tilawatul Quran. Ini tadi baca surat apa? Khawatimi suratil Baqarah. Khatimatu suratil Baqarah. Lillahi walinnasi hijil walillahi apa? Tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian doa tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Ini doa dari mana? Doanya Nabi Muhammad. Rabbana la tuhammilna, ya Allah janganlah engkau beratkan kepada kami ma la taqata lana bih, yang kami ini tidak mampu sebagaimana umat-umat terdahulu melakukan syariat-syariat Allah. Diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bagian daripada doa. Contoh di Al-Quran doa apa? Rabbana atina hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana hadaitana, Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin. Kemudian apa lagi? Rabbi zidni, Rabbi shrah li, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Apa lagi doa? Ayo Pak, doa yang ada di Al-Quran. Hah? Rabbi ighfirli wa li walidayya. Doa Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa di dalam Al-Quran. Apa lagi? Rabbi ij'alni muqimas shalah. Doa dari Al-Quran. Rabbi akhrijni makhraj sidqin wa adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni makhraj sidqin. Doa apa lagi? Rabbi najjini. Apa lagi? Rabbi habli min ladunka rahmah. Rabbi habli minas salihin. Ini Pak, di Al-Quran ada 100 ayat doa di dalam Al-Quran. Makanya Pak, tolong nanti jenengan ke rumah tulis, minta sama Kiai, Pak Yai tolong susunin doa-doa 100 ayat yang di Al-Quran, ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi Al-Quran, doa yang paling terbaik, doa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian doa yang warid dari Nabi Muhammad. Kemudian doa yang diriwayatkan para sahabat Nabi Muhammad. Kemudian doa yang keluar dari mulutnya mereka orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini nanti kita baca doa. Doanya Kiai Ahmad Rifai, ada doa yang disusun Kiai Hasan Marwi, ada doanya beliau. Walaupun Beb kalau doanya pakai bahasa Jawa, doa dari orang soleh. Saya juga dulu pernah belajar di Jawa, Pak.
Saya pernah belajar di Jawa Timur, sampai-sampai saya diajarin doa sama kiai saya. Pakai bahasa Jawa. Saya walaupun orang Jawa, orang Jakarta, saya bisa bahasa Jawa, Pak. Dikasih doa. Ini doa sampai hafal sampai sekarang. Doanya biasa aja, bahasanya ngoko katanya. Kalau orang Sukorejo, Wonorejo ini dekat dengan Megalang, dekat dengan Yogyakarta, biasanya bahasanya kromo. Ya, ini bahasanya ngoko, Pak. Ini bahasanya saya bilang, ini kok bahasanya ngoko banget. Ya, memang kita belajar bahasa Jawa yang agak kromo sedikit, Pak. Ya, walaupun nggak bisa mengucapkan sedikit-sedikit, kadang-kadang kalau kita ngomong bahasa Jawa diketawain nanti. Paling bisanya para bapak-bapak lan ibu-ibu panjenengan sedoyo ingkang kalau hormati selesai. Habis gitu saya nggak tahu lagi sudah. Para bapak-bapak lan ibu-ibu panjenengan sedoyo niki kula punya doa saking guru kula. Ya. Doanya bagaimana? Gampang. Allahumma ya Rabbana. Cukupono lo berono. Cukupono lo berono. Beras ake duit ake. Kanggo ngaji lu mau haji barokai Nabi Wali. Nah lo, ada doa minta haji, keberkahan, duit banyak, beras banyak, kemudian berkahnya Nabi Wali dan para wali. Ini doa ternyata banyak orang yang baca pada pergi haji, Pak. Ini dari lisannya siapa? Orang-orang soleh. Walaupun orang Jawa. Ayo hati-hati dengan orang-orang Jawa. Ini orang-orang Jawa banyak orang yang sakti, Pak. Banyak orang-orang soleh, banyak wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang-orang yang hebat. Makanya mereka produk-produk Indonesia nih, Pak. Produk-produk kiai ulama Indonesia, contohnya Kiai Khalil Bangkalan, ada Kiai Nawawil Bantani, Kiai Mahfud Termas, Kiai Ihsan Jampes, Kiai Ahmad Rifai. Lihat, seorang wali, seorang aulia, seorang pejuang. Ini orang-orang yang barokah. Makanya kita baca manakibnya, kita baca biografinya, kita telusuri perjalanannya. Kiai Hasan Marwi selaku tokoh masyarakat yang berjuang, yang mengislamisasikan kampung di sini, kita ikuti perjalanannya beliau, kita ikuti bagaimana biografinya beliau. Makanya kita hauli, kita ambil keberkahannya mereka. Ternyata yang mengajarkan Al-Quran, para sahabat Nabi Muhammad, para ulama-ulama, para tabi'in kita, para tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita. Ternyata alhamdulillah kita ini bukan ahli bid'ah. Alhamdulillah. Ini kita orang-orang yang bersyukur bertemu dengan para ulama-ulama, kiai-kiai kita. Ya, sudah berapa, Pak? Jangan lupa. 6.000 tambah 500 tambah 100. 6.600. Tinggal 66 lagi. 66 nasikh wal mansukh. Nah, nasikh wal mansukh. Jadi nasikh wal mansukh ini yaitu ayat diturunkan oleh Allah hukumnya nanti dihapus dengan ayat yang baru, dengan hukum yang baru. Ini ada 66 ayat. Makanya para ulama tidak boleh menjadi mufti, tidak menjadi seorang yang besar kecuali dia harus memahami nasikh wal mansukh. Jangan sampai nanti berfatwa nggak tahu ayat yang sudah dihapus sama Allah hukumnya dipatwakan lagi. Akhirnya salah. Makanya kita harus belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar mustalah, belajar asbabun nuzul, belajar asbabul wurud, belajar usulul fiqh, belajar qawaid, ya, belajar qawaidul usul. Ini semua mau dipelajari harus lewat mana ilmunya? Lewat lughal Arabiyah, lewat bahasa Arab. Bahasa Arab dari mana pintunya? Ada nahwu, ada balaghah, ada sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ilmu mantiq. Kemudian ada lagi ilmu qawafi, ada ilmu arud, ya Pak. Ya, kemudian ada ilmu jidal. Ini termasuk lughal Arabiyah. Ada insya, kemudian ada lagi ilmu khat, ya, khatul Quran. Belajar khat bagaimana tulisannya bagus. Makanya kiai-kiai dulu tulisannya bagus-bagus. Ya, muridnya itu peninggalan tulisannya sampai lama. Makanya peninggalan dulu, orang kiai dulu tulisannya rajin-rajin, Pak, bagus-bagus. Cakep-cakep. Enggak sekarang. Ustadz sekarang lulusan IAIN. Aduh, saya sebutin sudah. Tulisannya ketika nulis, tulisannya nggak bisa dibaca. Jangan, kan nggak bisa dibaca. Buat dirinya sendiri dia nulis. Ini tulisannya apa kemarin saya nulis ini? Tapi lihat orang-orang dulu tulisannya bagus-bagus. Kiai-kiai itu tulisannya bagus, dikenang. Makanya Kiai Ahmad Rifai kenapa? Kok bisa diikuti? Karena punya karangan, punya tulisan. Ditulis oleh muridnya karena tulisannya bagus. Kalau tulisannya nggak bisa ditulis, nggak bisa dibaca bagaimana? Maka ini termasuk bagian dari ilmu lughal Arabiyah.
namanya ilmu insya. Makanya Kiai Ahmad Rifai di situ ada nadhaman, ada mandhumah, ada syair. Ya, ini dari mana? Warisan orang-orang terdahulu. Nah, makanya ilmu lughah Arabiyah pintunya banyak. Nah, makanya saya dulu pernah pikirin, Pak, orang-orang dulu di zaman Nabi enak ya. Enaknya bagaimana? Ngapalin Quran paling gampang. Oh, ntar dulu. Ngafalin Quran di zaman Nabi Muhammad sama ngafalin Quran sama di zaman sekarang sulitan mana, Pak? Kalau orang bilang enakan orang dulu katanya. Kenapa? Orang-orang dulu kalau ngafal Quran kan Al-Quran turun mufarraqan. Sedikit demi sedikit. Enak. Itu yang bersama Nabi Muhammad 10 tahun di kota Mekah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Ada Makiyah, Madaniyah, ada Safari, ada Hadari. Enak bisa dibagi-bagi di zaman Nabi Muhammad. Al-Quran turun 1 ayat, hafalin. 2 ayat, hafalin. 3 ayat, hafalin. 5 ayat, hafalin. Enak gak? Enak, Pak. Tapi lihat, jangan dilihat mereka ini gampang. Setelah 23 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyusun ayat suci Al-Quran, yang dimana surat ayat suci Al-Quran di situ yang disusun mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, muftatahatun bi suratil Fatihah wa muhtatamatun bi suratin Nas. Makanya di situ Al-Quran anzala ala sayyidina Muhammadin, anzala min ila lauhil mahfuz wa nazzala ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatih, al-mu'jas bi kalamih, ya, al-maktub, ya. Kemudian ditambahkan lagi para ulama al-maktub min suratil Fatihah ila suratin Nas. Ini definisinya para ulama. Ternyata Al-Quran ini turun demi sedikit mudah dihafalkan. Tetapi kita bisa lihat bahwasannya yang meletakkan penyusunan ayat Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad. Perintah dari Nabi Muhammad. Al-Fatihah 1 sampai pertama 7 surat di pada surat Al-Pertama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini 5 ayat pertama. Kemudian surat yang lainnya nanti, oh ya, surat yang ini nanti ditaruh surat 57 di dalam surat Al-Imran. Surat ini ditaruh surat setelah surat Al-Baqarah. Surat ini ditaruh surat Al-Imran. Surat ini surat At-Taubah. Surat ini ditaruh surat di sini. Surat ini ditaruh di surat ayat segini. Ayat ke-57, ayat ke-80 ada di Al-Baqarah, ada di Al-Imran, ada di surat Yusuf, ada di surat Al-Maidah. Ayo, siapa yang bisa hafal kayak begini? Ayo Pak, hafalin Pak. Ini urusannya siapa kalau sekarang, Pak? Urusannya komputer. Jadi Pak, sahabat Nabi Muhammad otaknya itu seperti komputer, Pak. Melebihi komputer. Kalau kita ini, otaknya kita nih Pak. Ini tanya Pak Yai nih. Kayak Ustaz Syahabuddin. Dulu kiai-kiai ngafal Imriti, ngafal Alfiyah. Itu kalau ngafal Alfiyah Pak, Masya Allah. Itu kalau sudah ngafal Alfiyah, wah ini anak Alfiyah, duduknya di mihrab. Ya salam. Anak Alfiyah sudah besar, sudah ngafal Alfiyah. Masya Allah lagi duduk di masjid ngafal Alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Waduh, ngapalin sudah 10 bait. Itu 10 bait 1 jam. Itu 10 bait 1 jam, alhamdulillah. Biasanya kadang-kadang 10 bait kalau telmi 2 jam. Betul Pak? Itu 1 jam senangnya bukan main. 10 bait. Sudah 10 bait hafal. Berdiri lupa. Ayo. Apalagi sampai ke kamar, lupa lagi. Belum lagi setoran, lupa lagi. Hafal 3 bait setoran itu sudah bagus. Ini pengalaman Pak. Tapi orang-orang dulu sahabat Nabi Muhammad, Allah, itu otaknya seperti rekaman kayak itu tuh. Lihat, itu kamera tuh. Itu saya baca, saya ceramah mulai dari jam 10 tadi setengah 11 sampai jam 12 hafal. Sahabat dulu itu hafal Pak. Jadi seperti taruh apa? Seperti taruh kaset, cekrek,
video recorder, hafalan. Langsung hafal dari awal sampai akhir. Jadi orang dulu tuh yang namanya nulis surat, nggak ada yang nulis surat pakai surat, nggak ada. Umpamanya saya mau ngirim surat sama Habib Bagir sama Kiai Syahabuddin. Kiai Syahabuddin, ayah dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Amma ba'd, fa uqaddimu tahiyyati ala sayyidil walid Al-Habib Abdullah Bagir Al-Atas fi Pekalanjan. Wa nahnu fi sihha wal afiyah wa asakum fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ini surat 2 lembar, 3 lembar sama Kiai Syahabuddin dihafalin aja. Pak, jenengan hafal Beb. Ayah berangkat. Langsung Kiai Syahabuddin perjalanan. Masya Allah, sampai di Kepalongan ketemu Habib Bagir. Assalamualaikum Beb. Ada apa? Ada surat. Dari mana? Dari Habib Abbas. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ketinggalan 1 titik 1 koma pun. Enggak ketinggalan Pak. 1 titik 1 koma pun enggak ada yang ketinggalan. Ini sahabat Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu dengar hadis dari Nabi Muhammad langsung hafal. Dengar dari Nabi Muhammad langsung hafal. Nabi Muhammad melakukan seperti ini, hafal. Nabi Muhammad berjalan ke sana, hafal. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar pergi berkhidmah kepada Nabi Muhammad, jalan ke sana, jalan sini, sholat di sana, sholat di sini, dia hafal. Oh Rasulullah sholat di sini, oh Rasulullah sholat di kota Mekah, tepatnya di sini, duduknya di sini, tempatnya di sini. Beliau hafal tempat-tempatnya. Ini sahabat Nabi Muhammad. Orang dulu kalau menulis surat seperti itu Pak, dengan hafalan. Kalau kita enggak, baru kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, baca suat, baru 2 lembar sudah lupa. Jangankan 2 lembar, 2 baris lupa. Dan lebih-lebih lagi, ini kalau mungkin kita disuruh ngapalin 1 lembar mungkin bisa. Cuman hafalannya mereka ini hebat Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 2 hari, 5 hari, sampai berbulan-bulan, sampai 3 bulan. Ini Pak perjalanan mereka memang dikirain sehari 2 hari. Ini perjalanan kalau mengirim surat, itu berapa hari Pak? Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan perjalanan mereka. Itu masih kuat melekat di hafalannya mereka. Itu sahabat Nabi Muhammad. Nah mulai perkembangan zaman. Perkembangan zaman menulis, ada surat menyurat dengan menulis surat. Ada menulis surat dengan surat. Ayah tulis surat. Sudah mulai menulis. Ayah pakai surat, pakainya kulit. Ayah Kiai Syahabuddin. Kemudian ada lagi surat yang namanya suratnya pakainya lebih cepat. Dulu telegram ya. Nah kalau telegram kan suratnya cuma beberapa kata. Itu cepat, surat kilat Pak. Dulu kalau mau surat kilat ngirimnya pakai bagaimana? Ngirimnya pakai hamam zajil. Hamam zajil ini burung merpati. Burung merpati. Nah burung merpati nanti dulu surat Kiai Syahabuddin, nanti pada tanggal 9 Habib Abbas nanti mau ngisi di Wonorejo. Tolong dipersiapkan. Ayo. Lepas ke kota Pekalongan. Berangkat itu burung. Sampai ke Wonorejo ada kandangnya. Diterima sama Pak Yai Nur Yasin. Wah ada surat dari Habib Abbas. Ayah tolong sampaikan kepada Kiai Syahabuddin, insya Allah nanti tanggal 9 Syawal nanti ada acara halal bihalal hall Kiai fulan. Oh ya Khair, ini telegram cepat. Nggak sampai 1 hari sudah sampai. Terus Beb kalau jauh bagaimana? Kalau jauh ada pos-posnya. Nah ada kantor pos Pak. Kantor pos di kota Pekalongan ada, kantor pos di Kendal ada, kantor pos di Semarang ada, kantor pos di Magelang ada. Nanti ada pos-posnya burung, lepas. Jadi burungnya sudah ngerti. Makanya lihat, burung-burung merpati harganya mahal betul. Kemarin di kota Pekalongan burung merpati harganya 1,5 M. Masuk akal Pak. Burung merpati cerdas juga, dia tahu tempatnya di mana. Ya. Ternyata memang itu dulu namanya hamam zajil, buat ngirim surat. Itu perkembangan modern. Kemudian perkembangan lagi modern, udah namanya lah pakai kabel. Akhirnya jadi namanya telepon. Udah pakai telepon ada SMS, ada WA. Nah, ini sekarang sudah. Jadi perkembangan zaman ini memang makanya tadi dikatakan perkembangan modern sekarang ini harus hati-hati. Perkembangan modern kita ini sekarang juga harus hati-hati. Tolong Pak, perhatikan kepada anak-anak jenengan. Pada keluarga-keluarga kita ada di aplikasi-aplikasi internet yang merusak pemikiran anak-anak kita.
keluarga-keluarga kita yang bisa menjerumuskan ke api neraka, tolong dijaga. Makanya ini kita kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya mereka, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para sesepuh-sesepuh kita, yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, dan pejuang-pejuang Nabi Muhammad, khususnya Romo Kiai Ahmad Rifai dan Romo Kiai Hasan Marwi. Semoga mereka semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang melaksanakan haul beliau, biografi mereka, semoga kita dikumpulkan juga bersama mereka. Kita dikumpulkan bersama mereka dan diampuni segala dosa-dosa kita. Keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah telah mengangkat derajat kita. Allah memberikan rizki kita yang barakah, rizki yang turah-turah, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji dan ziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waj'al mustama'na hadha mustan marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم يا الله اللهم يا ربنا إنا نسألك من هذه النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرقده ومن الأمر أسأده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل أعذبه اللهم تقبل منا على هذه الجلسة المباركة وعلى عيد المبارك من العائدين والفائزين تقبل الله تعاتنا وتعاتكم وعتم بالعيد فرحتنا وفرحتكم وأقر عينكم بقربكم كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء وكل عام وأنتم بخير وسعادة وحنعكم الله بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول ورزقكم بالعيد بهجة لا تزول بجاه النبي الرسول بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم ربنا تقبل منا على هذه الجلسة المباركة بالبشارة بأن تعجل لنا ولكم بالإشارة وتقضي جميع حوائجنا حوائجكم في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya, bismillah. Saya mau wudhu lagi.